Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini, dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala, kita dapat kembali mempelajari hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuki bab Sholatil Idain, bab yang membahas tentang sholat dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. An Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Dari Abdullah bin Umar, semoga Allah Ta'ala meridhoi keduanya. Qala, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Abu Bakar, kemudian Umar, mereka sholat dua hari raya qoblal khutbah, sebelum berkhutbah. Artinya Nabi SAW, Abu Bakar dan Umar di sholat dua hari raya mendahulukan sholat dulu baru khutbah. Mendahulukan sholat dulu baru khutbah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ada 3 poin yang ingin saya sampaikan terkait hadis ini. Yang pertama adalah 2 sholat hari raya. Apa itu makna dari Idul Fitri dan Idul Adha? Id itu maknanya adalah summiyal Id Idan li'annahu ya'udu kulla sanatin bifarahin mujaddad. Id disebut dengan Id karena berulang setiap tahun dan datang dengan kebahagiaan yang baru. Jadi Id diantara maknanya adalah sesuatu yang senantiasa berulang. Tahun kemarin ada hari raya Id, tahun depan insya Allah ada hari raya Id. Tahun depannya lagi ada hari raya Id. Jadi Id disebut dengan Id diantara maknanya adalah karena senantiasa berulang. Adapun Idul Fitri, sebagian orang mengartikannya dengan hari raya kembali suci. Kembali suci. Atau seperti bayi yang baru lahir. Maka yang seperti ini jamaah perlu diluruskan. Jadi Idul Fitri itu maknanya bukan kembali suci. Yang pertama adalah ini kurang tepat dari sisi bahasa. Karena bahasa Arabnya adalah Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Jadi bedakan antara fitri dengan fitrah. Kalau fitrah itu baru artinya adalah suci. Namun yang ada adalah Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Jadi kalau seandainya Idul Fitri diartikan kembali suci, ini kurang tepat dari sisi bahasa. Karena antara fitri dengan fitrah itu berbeda. Yang ada adalah Idul Fitri, bukan Idul Fitrah. Kalau Idul Fitrah baru diartikan kembali suci. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, kalau seandainya kita artikan Idul Fitri itu dengan kembali suci, ini juga kurang tepat. Kenapa? Karena kita tahu jamaah bahwasannya amal soleh itu menghapuskan dosa-dosa kecil.
bukan menghapuskan dosa-dosa besar. Kalau dosa-dosa besar itu bisa dihapuskan dengan apa? Taubat. Bukan sekedar melakukan amal soleh. Jadi orang yang melakukan puasa di bulan Ramadan secara full, itu betul Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya, namun yang diampuni dosanya adalah dosa-dosa apa? Kecil, bukan dosa-dosa besar. Jadi kalau seandainya diartikan selesai bulan Ramadan itu kembali suci, maka dengan puasa di bulan Ramadan, maka ini kurang tepat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-salawatul khams wal jumu'atu ilal jumu'ati wal Ramadan ila Ramadan. Salat 5 waktu, kemudian satu Jumat ke Jumat berikutnya, kemudian satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, itu dapat menghapuskan dosa dengan syarat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama ditinggalkan dosa besar. Maka ini menunjukkan bahwasannya dosa besar itu baru dihapus ketika seseorang apa? Bertaubat. Karena puasa di bulan Ramadan itu secara asal hanya menghapuskan dosa-dosa kecil sebagaimana sholat 5 waktu dan seterusnya. Lalu apa makna dari Idul Fitri yang tepat, Ustadz? Idul Fitri yang tepat artinya bukan kembali suci, namun maknanya adalah kembali berbuka. Atau kembali tidak lagi puasa. Jadi setelah masuk Idul Fitri, sudah nggak puasa lagi. Yang sebelumnya di Ramadan puasa full selama 30 hari atau 29 hari, Idul Fitri. Memasuki hari raya Idul Fitri, hari raya yang maknanya adalah fitri itu berbuka atau tidak lagi apa? Puasa. Jadi fitri itu artinya adalah tidak lagi berpuasa. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yazalu hadad dini zahiran. Agama Islam ini akan senantiasa menang. Ma'ajjalan nasul fitro. Selama manusia menyegerakan fitr. Fitr itu artinya berbuka. Jadi fitri itu artinya apa? Berbuka, bukan kembali apa? Suci. Nabi SAW juga bersabda, as-sawmu yauma tasumun, wal fitr yauma tuftirun. Puasa adalah hari di saat kalian puasa. Sedangkan hari fitr, hari berbuka, tidak berpuasa, adalah hari ketika kalian tidak berpuasa. Jadi wallahu alam jamaah, yang lebih tepat Idul Fitri diartikan kembali berbuka atau kembali tidak berpuasa. Adapun diartikan kembali suci, maka ini kurang tepat. Ada Idul Fitri, ada pula Idul Adha. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ini poin yang pertama. Saya ulangi jamaah, Idul Fitri yang lebih tepat diartikan kembali apa? Berbuka atau kembali tidak berpuasa. Adapun diartikan kembali suci, maka ini kurang tepat. Poin yang kedua adalah kaum muslimin itu memiliki 2 hari raya. Yang pertama adalah Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Jadi tidak ada hari raya selain 2 ini. Tidak ada perayaan-perayaan selain 2 ini, selain 2 hari ini. Yang ada adalah hari perayaan, hari raya adalah 2 hari raya ini. Tidak ada selain keduanya. Hal ini sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas bin Malik. Bahwasannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau datang ke Madinah, beliau mendapati penduduk Madinah ini punya 2 hari raya. Jadi ketika Nabi hijrah ke kota Madinah, hijrah ke kota Madinah itu tahun berapa Hijriah jamaah? Tahun berapa Hijriah? Tahun 1 Hijriah. Kenapa demikian? Karena penghitungan kalender Hijriah itu dimulai dari apa? Hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Betul, 13 kenabian. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau SAW hijrah ke kota Madinah, Nabi SAW mendapati penduduk Madinah punya 2 hari raya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, qadimtu alaikum walakum yaumani tal'abuna fihima. Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki 2 hari raya yang kalian bermain-main di 2 hari raya tersebut. Fa innallaha qad abdalakum yaumaini khairan minhuma. Dan Allah Ta'ala telah mengganti 2 hari raya tersebut dengan 2 hari raya yang lebih baik daripada keduanya. Jadi penduduk Madinah punya 2 hari raya ketika Nabi datang.
Namun Nabi SAW menggantinya dengan 2 hari raya yang lebih baik. Apa itu? Yang pertama kata Nabi, Yaumal Fitri wa Yauman Nahri. Hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha atau Idul Kurban atau Idul Nahri. Jadi kaum muslimin dan muslimat, hari raya kaum muslimin itu 2. Yang pertama apa? Idul Fitri, yang kedua adalah Idul Adha. Ini poin yang kedua. Poin yang ketiga jamaah. Dari hadis ini, kita bisa mengambil pelajaran akan disyariatkannya sholat Id. Akan disyariatkannya sholat Id. Dan sholat Id dilakukan sebelum khutbah. Berbeda dengan Jumat. Kalau sholat Jumat, khutbah dulu baru apa? Sholat. Tapi kalau Idul Fitri dan Idul Adha, apa dulu? Sholat dulu baru khutbah. Hadis ini menunjukkan akan disyariatkannya sholat Id. Apa hukum sholat Id? Hukum sholat Id tidak sampai kepada fardu ain. Karena yang fardu ain itu adalah sholat 5 waktu. Sedangkan selain keduanya itu merupakan sunnah. Walaupun sunnah, Nabi SAW sangat menekankan. Sampai wanita-wanita, gadis-gadis pingitan itu semua disuruh apa? Keluar. Sampai wanita yang haid aja disuruh keluar. Walaupun tidak ikut sholat Id. Maka ini menunjukkan bukan perkara ringan masalah sholat Id ini jamaah. Walaupun kita sampaikan yang wajib itu adalah sholat 5 waktu. Kemudian dari hadis ini jamaah kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya yang didahulukan di saat sholat Id adalah sholatnya dulu baru kemudian apa? Khutbah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-idaini qabla al-khutbah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan Abu Bakar serta Umar mereka sholat Id sebelum melaksanakan khutbah. Dan ini merupakan ijma kaum muslimin. Kesepakatan kaum muslimin bahwasannya di hari raya yang didahulukan adalah sholat terlebih dahulu, baru kemudian khutbah. Di zamannya Bani Umayyah jamaah, di zamannya Bani Umayyah, mulai ada orang-orang yang mendahulukan khutbah sebelum sholat. Ini karena melihat orang-orang ini habis sholat kok pada apa? Pergi semua. Sehingga Bani Umayyah membuat siasat. Apa yang dia lakukan? Mereka khutbah dulu baru sholat. Namun ini merupakan perkara yang menyelisihi sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini perkara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, menyelisihi sunnah Abu Bakar, kemudian Umar, serta Utsman dan seterusnya. Jadi yang pertama kali mendahulukan khutbah siapa? Bani Umayyah, dan ini tidak sesuai dengan contoh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu taala alam bisawab. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.